kita ke tema yang terakhir, yaitu khodam badan. Oke, sebelum ke khodam badan, kita sapa dulu yang sudah masuk ya. Ada Mas Rohman hadir, Mbah. Oke, selamat datang. Ada Mbah K, alhamdulillah masih dikenal. Ya kenal lah ya, siapa yang nggak kenal sama Mbah K gitu ya. Mr. K Muska ya, ini adalah sesepuh Supra ya. Bersama dulu ada Mbah Wil ya. Mbah Wil itu juga sesepuh yang terkenal, juragan khodam ya. Kalau dulu itu udah ada lelang, kemudian di Forsup ya, di Kaskus Forsup dulu. Kalau ada lelang kemudian Mbah Wil udah nongol itu, udah yang lain auto minggir ya, karena nggak akan menang kan gitu. Mbah Wil ya, juragan ya, seorang pemilik pabrik tekstil di Jakarta ya. Pasti kenal lah Mbah K diantaranya. Kemudian ada siapa tadi, Mbah Riyadi ya, itu udah sesepuh-sesepuh semua ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau belum ada yang bertanya, boleh kalau ingin diterawang singkat ada khodam badan apa enggak, ketik aja nama kemudian pertanyaannya apa. Kalau misalnya tanya aura, boleh ketik aja nama kemudian pertanyaannya apa, nanti akan Mbak Wira terawang gratis aja, santai ya. Kita lanjut ya, untuk khodam badan. Kalau kita bicara khodam badan, ini adalah tema yang sensitif ya. Kenapa? Karena orang seringkali itu percaya pada hasil-hasil terawangan yang indah untuk telinganya, meskipun yang melakukan bukanlah seorang praktisi supranatural. Apabila dibanding dengan hasil terawangan yang apa adanya yang kurang indah, tapi yang melakukan adalah seorang praktisi supranatural. Ya, ini adalah penyakit yang banyak dialami di tahun 2022 ya. Oleh karenanya Mbah Wira selalu mengatakan bahwa kembali ke diri Anda ya. Mau percaya Mbah Wira boleh, tidak juga tidak masalah. Tapi kalau Anda ingin tahu betapa akuratnya terawangan Mbah Wira, maka buka aja channel YouTube Jejak Mistis. Di situ dalam setiap terawangan itu ada testimoninya. Meskipun terawangannya itu khodamnya kosong, pasti si pembuatnya itu memberikan testimoni. Iya Mbah, bener ini kosong kayak gitu ya. Jadi jangan khawatir ya, Mbah Wira ini selalu ngomong apa adanya. Baik yang Mbah Wira bilang baik, buruk Mbah Wira bilang buruk. Kalau biasa ya Mbah Wira bilang biasa. Nggak ada ceritanya mengatakan yang indah-indah, Anda keturunan raja-raja, Anda punya khodam macan kayak gitu, enggak ya. Demi apa, biar pelanggan tuh seneng terus mahar lagi, itu nggak ada ceritanya kayak gitu. Mbah Wira selalu ngomong apa adanya. Nah, kita kembali ya untuk khodam badan. Khodam badan itu setidaknya ada 3 macam, Mas ya. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Apa itu khodam leluhur? Yaitu khodam yang dulunya mengikuti leluhur seseorang. Kemudian setelah leluhur tersebut itu meninggal, dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Karena dia mengikuti leluhur ya, mengikuti anak cucu yang memiliki energi dan aura yang mirip. Oleh karena kemiripannya itulah, maka tidak perlu proses penyelarasan, penyatuan kayak gitu, itu nggak perlu. Kenapa? Karena khodam ini sudah memilih orang-orang yang mirip. Kalau nggak mirip ya nggak dipilih. Itulah kenapa kalau khodam leluhur itu lebih gampang ya, proses penyelarasannya itu lebih cepat, lebih mudah, karena memang dia sudah memilih yang mirip. Nah, kalau untuk khodam leluhur ini Mbah Wira menemukan sosok ya, ada laki-laki kurus tinggi, asalnya dari jalur ayah. Mbah Wira melihat realm atau alamnya itu berupa pegunungan kapur ya. Usianya kira-kira 4.000-an tahun, itu tua ya. Kalau udah 3.000 tahun ke atas itu udah tua. 4.000 itu tua. Kemudian level powernya sekitar 86. Ini belum dekat dengan Anda, jadi posisinya masih agak jauh ya. Dikarenakan apa? Menunggu Anda siap. Kalau nanti Anda sudah siap, maka dia akan ikut ya, lebih dekat dengan Anda. Jadi sekarang posisinya itu dia masih ikut, tapi kayak menjaga jarak gitu. Sebentar-sebentar muncul, sebentar-sebentar menghilang. Dia bisa berubah wujud menjadi apa? Semacam apa ya? Unik ya bentuknya ya. Kalau Mbak Wira lihat tuh kayak belalang tapi berdiri gitu. Jadi kaki sama tangannya itu panjang, kurus, panjang begitu. Kemudian apa ya? Posisinya berdiri, memakai baju coklat-coklat kayak gitu. Persis seperti belalang, tapi ya jangan digambarkan belalang ukurannya besar gitu, enggak. Kayak ya, atau seolah-olah. Jadi kurus, tinggi, tangan kakinya itu panjang. Mbak Wira ada tuh dalam sketsa ya, demon ya, dari India, pegunungan di India itu bentuknya kayak belalang. Jadi kaki tangannya itu kurus-kurus gitu, panjang-panjang gitu. Itu demon ya, kelasnya demon, bukan main-main. Jadi jangan dianggap ketika
Mbah Wira bilang belalang, kemudian dia ya seperti belalang-belalang yang makan daun, itu bukan, ya hanya menyerupai saja, itu gambaran dari karakter energi ya. Jadi jangan kaku-kaku dalam memaknai wujud dari jin ya, ataupun godam ini jangan kaku-kaku, biasa aja. Kemudian untuk tuahnya sendiri dia lebih ke arah proteksi ya, wasilah keselamatan dan jaga diri, serta kecukupan dalam mencari penghidupan, kecukupan dalam mencari rezeki ya. Jadi bisa dibilang wealth ya, atau prosperity, atau apa ya, kemakmuran ya, kayak gitu. Ini nanti ya akan ikut Anda kalau Anda sudah lebih siap atau lebih dewasa. Kemudian yang kedua yaitu khodam pengisian. Apa itu? Yaitu khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan Anda atau inside your body untuk tujuan tertentu. Untuk khodam jenis ini Mbah Wira rasa tidak ada. Kemudian yang ketiga yaitu khodam keilmuan. Apa itu? Yaitu khodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Untuk khodam jenis ini juga Mbah Wira rasa tidak ada di diri Anda. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ada terawangan sebuah benda ya, gelang kulit. Gelang kulit ini menurut Mbah Wira kosong tidak berkhodam. Kok tahu Mbah Wira kalau ini kosong tidak berkhodam? Mbah Wira menggunakan 3 metode ya untuk mengetahui apakah sebuah benda itu berkhodam atau tidak. Yang pertama yaitu metode metode vibrasi energi. Mbah Wira mencoba mencari tahu apakah ada vibrasi energi yang dipancarkan oleh benda tersebut. Karena kalau suatu benda itu berkhodam, karena khodam itu jin, jin itu makhluk, dan dia hidup, kalau hidup berarti dia pasti mengandung energi atau memancarkan vibrasi energi. Nah, di dalam benda nomor 1 ini Mbah Wira tidak menemukan ada vibrasi energi apapun, sehingga hal itu sebenarnya menjadi tanda bahwa benda nomor 1 ini kosong tidak berkhodam. Kemudian yang kedua ya, untuk recheck ya atau mengecek lebih teliti, Mbah Wira menggunakan metode visualisasi. Apa itu? Yaitu Mbah Wira berusaha mencari tanda-tanda visual atau tanda-tanda kehadiran khodam, ataupun tanda-tanda apa ya, hadirnya entitas gaib melalui atau yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan. Mbah Wira tidak menemukan adanya tanda-tanda visual apapun di benda ini, sehingga itu menjadi jelas bahwa memang benda yang kedua ini kosong tidak berkhodam. Kemudian yang ketiga, Mbah Wira coba ya, siapa tahu atau barangkali khodamnya itu di dimensi yang jauh dengan dimensi manusia, atau khodamnya itu dipagar dengan kuat, atau khodamnya itu siapa tahu gitu ya, ditutup dengan hijab yang tebal, sehingga Mbah Wira perlu menarik paksa ataupun memicu dengan paksa agar khodam ini keluar dan menemui Mbah Wira dengan menggunakan metode yang namanya injeksi energi. Jadi azimat berkhodam itu diinjek dengan energi sampai beberapa kali ya. Ternyata Mbah Wira tidak menemukan adanya feedback apapun dari benda ini. Hal ini menjadi tanda bahwa benda yang pertama, gelang kulit ini kosong tidak berkhodam. Kita sapa dulu yang sudah muncul ya. Mas Luke, Mbah, saya mau tanya, banyak yang bilang anak saya punya bakat supra, bisa dicek kebenarannya? Jawabannya bisa ya, jawabannya bisa. Nanti silakan kirim foto anaknya ya ke WhatsApp-nya Mbah Wira, tapi ada ongkosnya ya, kalau ngecek itu ada ongkosnya. Kalau memang mau teliti itu ada ongkosnya ya, ongkosnya adalah 250.000 per orang ya. Ini sedang ada diskon 50% selama bulan Mei, tapi kalau sudah lepas bulan Mei ongkosnya balik normal ya, 250.000. Nah, antriannya banyak ya, jadi harap bersabar. Kira-kira 9 hari antrinya. Karena memang sekarang Mbah Wira masih ngecek pemahar-pemahar yang terawangannya masuk pada tanggal 9 Mei. Padahal sekarang udah tanggal 17 ya. Jadi antrinya memang panjang. Kemudian kalau sekilas ya, namanya siapa? Giordi. Namanya Giordi. Ini laki-laki ya. Kalau menurut Mbah Wira ada bakat supranatural, tapi bakatnya seperti apa nanti lebih jelas lewat WA ya, dan itu berbayar. Tapi kalau sekilas Anda bertanya, Mbah, apakah anak saya punya bakat supra? Jawabannya insya Allah punya ya. Jadi menurut batin Mbah Wira punya. Udah, itu aja ya. Kemudian ada Mas Insaurus mengirimkan kopi, terima kasih. Kemudian ada Mas Umar, Mbah, khodam langitan itu apa? Khodam langitan adalah khodam yang tinggal di angkasa ya, atau tinggal di langit. Rata-rata berwujud laki-laki ataupun perempuan yang mirip dengan manusia. Jadi wujudnya itu manusiawi sekali. Kemudian dia bersayap karena memang dia terbang di angkasa. Khodam langitan beberapa praktisi menyebutnya dengan khodam malakutan ya. Khodam malakutan itu bukan malaikat loh ya.
Khodam malakutan itu ya tadi jin langitan. Jadi khodam yang tinggal di angkasa. Karena jin itu kan macam-macam, ada yang tinggal di tanah, di gua-gua, di sungai, di laut, di hutan, ya, kemudian di daratan, di gunung-gunung, ataupun di angkasa. Nah, itu jin langitan itu atau khodam langitan itu adalah jin yang tinggal di angkasa, gitu ya.